Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Seperti biasa, beliau memulai awal setiap bab dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Surat Thaha ayat 1 dan 2. Thaha, tidaklah kami menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Quran ini agar engkau sengsara atau menderita. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surat Thaha Allah berfirman, Thaha. Para ulama menyebutkan bahwa makna Thaha Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Seluruh surat-surat Al-Quran yang dimulai dengan huruf-huruf seperti ini yang disebut oleh para ulama dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang kita baca apa adanya sesuai dengan nama hurufnya. Thaha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Namun para ulama sepakat bahwasanya surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah ini biasanya setelah itu berbicara tentang Al-Qur'anul Karim. Seperti misalnya di surat Thaha ini, setelah Allah berfirman Thaha, maka kemudian Allah berfirman ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Langsung berbicara tentang Al-Qur'an. Begitu juga di awal surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, langsung setelah itu dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi huruf-huruf yang menjadi awal surat di dalam Al-Quran biasanya setelah itu berbicara tentang Quran, yang mengisyaratkan, kata para ulama tafsir, bahwa fungsinya adalah untuk menantang orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Seolah-olah Allah ingin mengatakan Al-Quran ini ayat-ayatnya berbahasa Arab, huruf-hurufnya telah kalian kenal, wahai orang Arab, wahai orang yang fasih di dalam berbahasa Arab, dari bangsa manapun yang pandai berbahasa Arab, huruf-hurufnya sudah kalian kenal, Alif Lam Mim, Thaha, Alif Lam Ra, dan seterusnya. Maka kalau kalian masih ragu bahwa apa yang kalian baca ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka silahkan kalian buat yang sebanding dengan Al-Quran ini, yang selevel dengan Al-Quran ini, baik dalam keindahan bahasanya maupun dalam isinya. Silahkan. Sebab logikanya, kalau Al-Quran ini adalah karya Muhammad, sehebat apapun itu pasti bisa ditiru atau ditandingi oleh kalian sebagai sesama manusia. Bahkan silakan minta bantuan kepada jin sekalipun. Allah tantang orang yang
ragu atau tidak beriman dengan Al-Quran sebagai firman Allah, silakan buat seperti Al-Quran atau 10 surat saja atau 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Nah, kalau kalian tidak mampu, itu bukti bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan para ulama tafsir tentang huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka beberapa surat di dalam Al-Quran. Nah, di dalam surat Thaha ini Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litashqa. Litashqa maknanya disebutkan oleh para ahli tafsir, diantaranya di dalam At-Tafsirul Munir yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Nawawi Al-Bantani. Ini seorang ulama besar yang menjadi guru dari para ulama di tanah air. Nama lengkap beliau Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Beliau seorang alim yang tinggal di kota Mekah, tapi berasal dari Banten. Tepatnya lahir di daerah Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sekarang ini. Jadi beliau adalah guru dari para ulama yang ada di tanah air. Dia punya banyak sekali karya, baik dalam kitab tafsir, dalam kitab fikih, dalam ilmu tasawuf dan lain-lain. Salah satu karya beliau yaitu At-Tafsirul Munir. Nah, di dalam Tafsir Munir ini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan yang dimaksud dengan litashqa, bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan agar engkau menderita, agar engkau sengsara wahai Rasul. Ay litat'aba bil mubalaghati fi muhawarati tughah wa farti ta'assufi ala kufrihim aw litahlaka nafsuka bil ibadati wa bi kathrat riyadah wa ma bu'itha illa bil hanifiyyati samhah. Kurang lebih terjemahannya bahwa Al-Quran ini diturunkan tidak untuk membuat engkau lelah memikirkan bagaimana menghadapi tokoh-tokoh Quraisy yang melampaui batas, yang mengingkari risalahmu, yang mengingkari Al-Quranul Karim. Jadi jangan sampai kamu terlalu memikirkan mereka, sehingga kamu menjadi tidak enak makan, tidak enak tidur, dan seterusnya. Jadi Allah melarang Rasulullah SAW terlalu memikirkan bagaimana cara agar orang-orang kafir itu beriman, lalu terlalu sedih ketika mereka tidak beriman. Sebab tugasmu wahai Muhammad, wahai Rasul, hanyalah menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Bukan tugasmu untuk memberi hidayah kepada mereka. Jadi jangan sampai kekafiran mereka membuat kamu menjadi terlalu baper istilahnya. Wa farti ta'assuf ala kufrihim. Jadi begitu sengsara karena kekafiran mereka, enggak perlu. Atau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, litashqa maknanya adalah litahlika nafsuka bil ibadati wa bi kathrati riyadah. Kamu membuat dirimu menjadi lemah karena terlalu banyak beribadah. Sepanjang malam sholat tidak tidur, tidak boleh. Dan karena itu nanti kita lihat dalam prakteknya Rasulullah SAW, ya, selama-lamanya beliau sholat tahajud misalnya, beliau tetap tidur. Wa ma bu'itha illa bil hanifiyyati samhah. Engkau tidaklah diutus menjadi nabi dan rasul kecuali dengan membawa ajaran hanifiyah, ajaran tauhid yang lurus, as-samhah, yang mudah.
yang tidak menyulitkan. Itu makna ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu sengsara. Tapi Al-Quran ini adalah kitab hidayah yang justru ajarannya memberikan keseimbangan antara ibadah kepada Allah di satu sisi dengan tetap memberikan hak-hak diri kita, hak keluarga, hak tetangga, dan lain-lain. Bahkan di dalam pemenuhan terhadap hak diri, hak istri, hak anak, hak tetangga itu terdapat nilai ibadah. Jadi ibadah di dalam Islam itu tidak sempit hanya pada aspek ritual saja. Kemudian di ayat selanjutnya di surat Al-Baqarah 185, ini rangkaian ayat tentang puasa. Al-Baqarah 185, Allah berfirman di tengah ayat itu, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Yang dimaksud dengan kemudahan di sini dalam konteks puasa adalah ay rukhsatal iftari fis safar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan boleh tidak berpuasa saat bepergian jauh, saat sedang musafir. Jadi ini salah satu bentuk kemudahan syariat Islam yang Allah berikan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Ay lam yurid an yujida lakumul usra fis shaumi fis safar. Allah tidak menghendaki dengan kamu tetap berpuasa dalam perjalanan jauh, dalam safar kamu, lalu kamu mengalami kesulitan. Allah tidak menghendaki itu. Dari dua ayat tadi kita bisa menyimpulkan min fawaidil ayat. Ya, faidah dari ayat-ayat seperti ini ada beberapa ayat. Innal yusra wa adamal haraji amun fi jami'i umuriddin. Bahwasanya kemudahan dan tidak memberatkan itu adalah karakter umum dalam seluruh ajaran agama Islam. Di syariat Islam ini adalah syariat yang menghendaki kemudahan dan tidak memberatkan. Qala ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ini di surat Al-Hajj ayat 78. Dan Allah, Dia tidak menjadikan bagimu di dalam agama ini kesulitan, keberatan, sesuatu yang memberatkan.